Banyak orang yang meyakini bahwa senyum itu menularkan kebahagiaan. Di samping itu juga ternyata manfaat dari senyum itu bisa berguna untuk kesehatan tubuh dan juga kesehatan mental. Ada orang yang menyarankan, banyak orang menyarankan bahwa tersenyumlah untuk semua orang. Kadang-kadang memang tidak ada salahnya ketika orang-orang di sekitar kita meminta kita untuk tetap tersenyum gitu. Walaupun dalam kondisi kita memang tidak sedang happy ya, mungkin dalam kondisi kita sedang sedih. Pada dasarnya senyuman itu memang memiliki efek dahsyat untuk kondisi psikologi maupun fisik kita. Bahkan ada beberapa manfaat senyum yang bisa dirasakan orang lain katanya. Nah, sebenarnya apa sih manfaat atau alasan agar kita harus bisa lebih sering tersenyum? Baik itu yang bisa dirasakan, manfaat yang bisa dirasakan orang lain ataupun yang bisa dirasakan oleh kita. Yuk kita simak apa saja manfaat dan alasan-alasan agar kita tetap bisa tersenyum untuk orang lain. Ataupun mungkin efeknya itu apa sih terhadap diri kita. Yang pertama, ternyata dengan tersenyum itu kita bisa memperbaiki suasana hati. Cobalah tersenyum saat mood kita itu sedang tidak baik. Sebab ada potensi suasana hati itu bisa direcover ya, atau diperbaiki dengan sebuah senyuman. Hal ini juga disebutkan oleh para ahli karena senyuman itu dapat memancing tubuh memperbaiki mood. Jadi kalau kita lagi mood yang nggak baik, kita lagi sedih, kita memaksakan diri untuk tersenyum. Untuk sebenarnya itu mungkin memperbaiki mood kita ya, tapi kita juga tersenyum agar orang lain juga tidak melihat bahwa kita memang sedang tidak baik moodnya gitu. Nah, yang kedua yaitu meredakan stres. Kita cenderung tersenyum saat bahagia dan gembira saja ya teman-teman. Padahal senyum itu dan kebahagiaan itu sebenarnya memiliki hubungan yang timbal balik. Senyum tak hanya membuat raut muka bisa lebih cerah gitu kan, namun juga diyakini dapat meredakan yang namanya stres. Jadi percaya atau tidak, senyuman itu membantu meredakan dan meredam stres, walaupun kamu mungkin tak tahu lagi harus gimana sih caranya kita harus tersenyum pada saat mood lagi nggak sehat, maksudnya mood lagi turun, atau mungkin dalam pikiran atau hati yang tidak tenang gitu. Tapi mungkin itu bisa memiliki pembiasaan bagi kita bahwa ketika kita memang mood kita sedang tidak baik, kita tidak perlu menampilkan wajah kita bahwa saya tuh lagi nggak mood, saya tuh lagi banyak pikiran, yaudah deh cemberut gitu kan, atau mungkin diem aja gitu. Nah kadang orang yang di sekitar kita juga merasa tidak nyaman, nih orang tuh kenapa gitu, diam aja, diajak ngobrol ya seperlunya menjawab gitu kan. Ya ada kalanya mungkin kita juga harus bisa memanage ya, dikembalikan lagi kita harus bisa memanage emosi kita agar kita bisa menampakkan wajah kita ceria gitu, walaupun mungkin hati dan pikiran kita memang sedang tidak stabil. Memang perlu ada pembiasaan agar kita terbiasa untuk melakukan habit seperti itu. Itu pun mungkin sebagai refleksi untuk diri aku sendiri ya, agar bisa memperbaiki mood aku, atau mungkin bisa tersenyum kepada setiap orang yang bertanya atau yang ya dia sengaja tegur sapa dan ngajak senyum sama aku gitu kan, dalam kondisi mungkin posisi orang lain atau teman itu ngajak senyum gitu, aku lagi kondisi yang benar-benar tidak stabil gitu. Tapi itu pun menjadi sebuah motivasi agar aku bisa memperbaiki sedikit banyak kepribadian aku agar bisa lebih membuat nyaman orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu meningkatkan imun tubuh. Jadi tidak hanya untuk psikologi, jadi manfaat senyum juga bisa berefek pada sistem daya tubuh kita gitu. Disebutkan bahwa senyuman itu bisa meningkatkan imun karena membantu kita lebih tenang atau mungkin lebih rileks gitu dengan senyuman itu. Nah, manfaat yang lain yaitu membantu kita terlihat lebih menarik dan awet muda. Jadi bonusnya dari yang namanya senyuman itu tidak hanya kesehatan psikologi atau yang lainnya ya mental, tapi senyuman juga itu akan memberikan efek yang baik untuk penampilan kita. Jadi kita itu terlihat lebih muda gitu. Mungkin beda dengan orang yang diam aja kalau disapa cuman jawab
selamat pagi Pak, pagi, udah dia lurus aja gitu. Nah mungkin itu juga bagi aku juga itu sebuah motivasi untuk menjadi sebuah kebiasaan agar terbiasa untuk menebarkan senyum ya, bukan terbar pesona tapi menebarkan senyum agar bisa lebih bukan hanya penampilan, mungkin kita terbiasa dengan kebiasaan seperti itu. Artinya ketika orang itu mudah tersenyum, itu orang itu akan menyimpulkan, biasanya orang lain itu bisa menyimpulkan, oh ini orangnya itu sopan, orangnya itu mungkin ramah gitu. Karena identiknya orang yang murah senyum biasanya lebih identik adalah orang yang ramah dan juga sopan, biasa seperti itu. Mungkin kalau teman-teman dekat aku juga ada yang bilang bahwa Yan, kamu tuh kadang kalau lagi diam itu jutek dan judes gitu. Karena mungkin itu lebih ke wajah aku memang tercover, atau mungkin sudah dikasih sama yang penciptanya seperti itu. Jadi kalau ketika dalam kondisi diam terlihatnya tuh judes ataupun jutek gitu. Tapi itu pun menjadi motivasi kepada aku bahwa ketika aku diamnya aku harus bisa memberikan efek yang positif, minimal tersenyum lah gitu, nggak jemur lebar gitu sampai haha enggak gitu, cuman minimal senyum gitu kan terhadap orang lain. Jadi tadi selain membuat menarik dan juga membuat awet muda, senyum juga bisa menular. Jadi maksudnya senyuman bisa menular itu senyuman yang kita berikan itu tidak hanya menyehatkan diri kita. Jadi faktanya ketika kita ibaratkan membuat orang lain di sekitar kita itu memberikan senyuman kepada orang lain, orang lain pun merasa, mungkin orang lain yang tadinya moodnya lagi nggak baik, tapi ketika kita tegur sapa dan kita berikan senyuman, itu pun bisa menularkan ke dia gitu. Bisa sedikit banyak memberikan efek seperti moodnya itu bisa sedikit diperbaiki gitu. Artinya ketika aku senyum sama teman dekat aku, walaupun aku nggak tahu sebenarnya teman aku itu memang mungkin punya masalah ataupun moodnya lagi nggak baik, tapi ketika aku ngajak senyum atau sambil nyapa ke dia ternyata langsung kayak ibaratnya yang tanya diem, kayak kusut banget mukanya, kayak langsung sumringah. Oh iya, ternyata mungkin dia merasanya kayak mungkin ada orang yang mau atau mungkin bisa diajak sharing nih sama aku gitu. Jadi dia pun ada feedback ke kita walaupun mood dia mungkin sedang tidak baik. Jadi artinya penularan itu tidak hanya untuk perbaikan mental, fisik ataupun kesehatan, itu tidak hanya untuk kita senyuman itu, tapi untuk menularkan kepada orang lain. Jadi orang lain yang tadi mungkin kondisinya sama seperti kita, itu pun dia juga bisa di-recovery atau mungkin diperbaiki moodnya dengan senyuman kita. Artinya kita juga harus bisa dong membedakan kita senyum yang benar-benar senyum yang ikhlas, ada yang mungkin senyum sinis ya. Aku rasa mungkin teman-teman juga bisa membedakan senyum yang tulus dan juga senyum yang bisa dikatakan sinis itu seperti apa. Tapi apapun itu, tapi mungkin orang tersebut mungkin sudah belajar untuk bisa tersenyum untuk dirinya, untuk juga untuk orang lain. Artinya apapun manfaat dari senyuman itu, yuk kita belajar bareng-bareng. Itu pun menjadi motivasi untuk aku agar aku pun harus membiasakan diri bisa terbiasa untuk tersenyum untuk orang lain walaupun kondisi mood dan kondisi badan lagi nggak fit gitu. Artinya apapun yang tadi aku sampaikan, mudah-mudahan itu bermanfaat buat teman-teman dan juga itu juga khususnya bermanfaat untuk aku agar aku bisa memperbaiki terus kepribadian atau mungkin perilaku gitu, agar orang-orang sekitar yang dekat dengan aku, keluarga ataupun teman-teman dekat juga merasa nyaman dengan apa yang aku berikan ke mereka ataupun apa yang maksudnya sifat dan perilaku itu juga buat nyaman orang lain. Oke teman-teman, sampai bertemu di video selanjutnya dan semoga bermanfaat.